Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam ceria untuk anak-anak semua. Hari ini kita ada pembelajaran mengelilingi lingkungan sekolah atau outing class, tema lingkungan dengan pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan kita sebenarnya dan seharusnya kita berjalan-jalan menelusuri lingkungan yang ada di sekitar sekolah, tetapi karena masih masa pandemi seperti ini, jadi anak-anak mengenal lingkungan sekolahnya dengan cara menyaksikan video berikut ya. Kita awali dari depan sekolah. Kita menuju jalan yang bisa dilalui untuk menuju ke sekolah. Ini kita masuk ke jalan Pleret 11, yang mana di Pleret 11 itu ada gapura masuk. Nah, ini jalan Pleret 11, gapura masuknya itu yang di depan. Nah, itu di depan itu ada gapura masuk menuju Pleret 11. Ini jalannya. Lalu berikutnya ada lapangan RW yang suka dipakai untuk olahraga. Kakak-kakak kita yang SD atau parkir mobil atau kegiatan perlombaan di ke-RW-an. Ini biasanya dilakukan di lapangan ini, dan juga ini ada gedung serbagunanya atau balai RW ya. Ini berfungsi untuk pertemuan ke-RW-an seperti arisan RW, posyandu. Posyandu itu penimbangan adik-adik kita yang berusia 0 sampai 6 tahun. Ini kegiatan ke-RW-an ini dilakukan di gedung ini. Ini namanya gedung balai RW atau gedung serbaguna RW. Lalu kita lihat ini di samping sekolah kita ada bangunan SD, yaitu SD Griba 264 ya. SD Griba 264, ini gerbang depannya, gerbang samping, tapi biasanya masuk dari depan lewat situ. Karena di depannya, kalau pas di depannya ini tidak ada jalan sayang. Tidak ada lahan untuk masuk karena ini dipakai untuk jalan umum ya, jalan gang. Ini SD Griba sama sayang. Ada kakak-kakak kita juga belajarnya di rumah karena masih pandemi COVID seperti ini. Mungkin ada kakak kita, tetangga kita, teman kita ya yang bersekolah di SD Griba 264 ini. Nih, ini tidak ada masuk dari depan karena takut menghalangi jalan umum. Jadi samping kanan dan samping kiri. Kita lihat menuju ke samping kirinya ya, samping kanan. Kita lihat jalan menuju samping kanan. Kalau dari arah kita berjalan, menelusuri jalan, kita lihat ini nanti di depan ada pintu gerbang samping juga. Jadi kakak-kakak kita, ibu gurunya juga atau orang tuanya juga bisa masuk lewat sini. Ini di depan yang papan kuning ini, pintu kuning ini kantin sekolahnya. Lalu ada perpustakaannya. Ini ada warung sayang, warung untuk memfasilitasi kebutuhan di RW 11. Kita berada di RT
RT 5 dan RW 11 ya sayang ya. Ini jalan juga ini bisa tembus menuju ke sekolah kita yang tadi, ke lapangan terus ke sekolah kita. Ini bisa tuh dari depan sana ya, kelihatan itu ya sayang ya. Yuk kita jalan lagi. Ini masuknya pleret 12. Kalau yang tadi di depan sekolah kita itu masuknya pleret 11. Kalau ini pleret 12. Pleret 13. Kita jalan lagi menuju ke jalan pleret 9 ya. Ini jalan pleret 9 terus ke depan sana kita jalan ya, kita jalan menuju pleret 9. Nanti di sana kita menemukan juga jalan pleret raya, pleret 14, pleret 15 juga. Kita akan menelusuri jalan-jalan yang ada di RW 11. Ini di depan sana, di depan sini samping ada pintu masuk pleret 9. Kita jalan lagi. Nih, seharusnya kalau tidak ada pandemi COVID-19, hari ini kita jalan-jalan, menelusuri jalan langsung, kita pegang-pegang tanaman yang ada di sekitarnya yang kita lalui, kita bernyanyi-nyanyi bersama ya. Tetapi karena sedang pandemi ini, menyaksikan lingkungan sekolahnya hanya dari video ini. Tapi nggak apa-apa, ini kan bisa disetel berulang-ulang, jadi anak-anak lebih paham dan lebih tahu ya jalan menuju ke sekolah kita. Ini ada jalan menuju pleret 2. Ke pleret 2 ini, lalu kita jalan lagi di depan sana. Di depan sana nanti kita temui pleret raya, tetapi di samping kiri kita lihat dulu nanti ada pintu gerbang utama pleret 9 ya. Karena di musim pandemi ini itu gerbang utama menuju ke RW 11. Karena di musim pandemi ini semua pintu gerbang gangnya jalan pleret 11, jalan pleret 9 itu ditutup gang-gang yang kecilnya, tetapi bisa masuk ke wilayah RW 11 melalui pintu gerbang utama tadi. Wilayah ini, daerah ini, kawasan wajib menggunakan masker ya sayang ya. Jadi nanti kalau masuk ke gerbang utama, nanti pasti ditanya sama Pak Satpamnya. Ditanya harus menggunakan masker dan mungkin ditanya mau kemana, mau ke alamat mana, begitu. Dan jangan lupa ya anak-anak ya, Ibu Guru perkenalkan ini jalannya. Nah, di jalan ini ada banyak rumah-rumah yang ada alamatnya. Jadi kalau anak-anak ingin berkunjung ke rumah teman atau teman mama, teman ayah ya, harus tahu alamatnya. Di jalan apa alamatnya, lalu nomor rumahnya berapa, RT RW-nya berapa. Begitu juga kalau ada kiriman-kiriman paket atau misalnya kiriman surat, harus jelas ya nomor rumahnya, alamat RT RW-nya juga. Nah, ini pleret 15, ini menuju pleret 15. Di pleret 14
Ini pleret 14. Di pleret 14 kita akan menemukan bangunan. Ayo, siapa yang tahu bangunan apa ini ya? Wah, subhanallah, masya Allah. Bangunan apa ini sayang? Kita selalu beribadah di sini, kita mengaji di sini, ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah di tempat ini, ya. Ayo, siapa yang tahu? Pasti semuanya sudah pada tahu ya. Ya, ini adalah tempat ibadah kita semua. Ini tempat ibadah umat muslim ya yang beragama Islam, yaitu masjid. Ini masjid RW 11 yang ada di pleret 14, namanya Masjid Nurul Islam, ya, yang mana kita ketahui umat muslim itu beribadahnya di masjid. Lalu kitab sucinya apa sayang? Kitab suci umat Islam itu Al-Qur'an. Nama Tuhannya siapa nak? Yuk sama-sama. Nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jalan lagi, ini di kanan kiri. Kita saat menelusuri jalan ini ada rumah-rumah juga, rumah-rumah saudara kita, rumah-rumah tetangga kita. Ini di depan nanti kita temui ada lapangan besar atau lapangan Gasmin, gazebo mini. Orang-orang Antapani suka bilangnya gazebo mini karena lapangannya luas seperti gazebo tapi mini, tapi kecil, lebih kecil dari gazebo, jadi disebutnya gazebo mini, ya. Ini di depan sayang ada Bapak RW kita, ya, Bapak Insinyur, Bapak RW kita yang selalu baik sama kita, ya, yang selalu harus kita hormati selama kita ada di RW 11 ini, atau kita sebagai warga RW 11 harus menghormati Bapak RW kita, ya. Apapun aturannya, apapun tata tertibnya yang telah ditentukan harus kita patuhi. Ini jalan juga, ini tembus ya tadi ya dari masjid itu ke Jalan Pleret 15. Ini Jalan Pleret 15-nya sayang. Jadi menuju masjid juga bisa lewat sini. Lalu di samping kiri kita, di depan kita akan menemukan atau menjumpai gedung apa ya, untuk orang-orang sakit di RW, untuk melayani kesehatan warga Antapani, lalu pemeriksaan kesehatannya, pemeriksaan gigi, pengobatan, dan juga pemeriksaan ibu hamil, ya. Ini semuanya pasti berkunjung ke sini. Ini tempat apa ya? Gedung apa ini? Kita baca, belum ada bacaannya ya nak ya. Gedung apa ini? Ini masih pagi, jadi nanti kalau udah agak siang pasti ramai sekali di sini. Ada yang memeriksakan kesehatannya, ada yang sakit gigi, ada ibu hamil juga. Kita lihat di sini bangunan apa ini? Kita baca sama-sama ya. Kawasan wajib memakai masker dan menjaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun, memakai masker. Nih kita lihat di sini. Oh, ternyata bangunan Puskesmas Gria Antapani. Alhamdulillah ya. Ini bangunan puskesmas untuk warga Antapani. Ini ada ambulannya juga sayang. Jadi kalau yang parah-parah udah berobat di sini terus parah, nanti dilarikan ke rumah sakit ya. Dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan
mobil ambulan. Nih, ini ya tampak sampingnya juga kita lihat. Puskesmas ini bangunan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Kita jalan lagi. Masih di kanan kiri kita banyak rumah-rumah saudara kita. Ini namanya Jalan Pleret Raya. Jalan Pleret Raya. Di depan juga nanti ada pintu gerbang masuknya yang namanya pintu gerbang Jalan Pleret Raya. Jadi kalau anak-anak nanti ditanya, masuknya menuju ke sekolah tadi lewat mana sayang? Aku menuju ke gerbang, aku melalui gerbang Pleret 9 Bu Guru. Aku masuknya dari Pleret 11 Bu Guru. Begitu ya, ada juga dari pintu gerbang utama Pleret 9 atau pintu gerbang utama Pleret Raya. Nah, ini namanya pintu gerbang utama Pleret Raya. Lalu di depan sini, wah, ada jalan raya Bu Guru. Jalan raya banyak motor, mobil ya, angkot. Mobil pribadi juga. Ini namanya Jalan Raya Purwakarta. Jalan Purwakarta ini yang menghubungkan wilayah dari luar untuk menuju ke alamat Jalan Indramayu, Jalan Purwakarta, Jalan Pleret, Jalan Kuningan, Jalan Cibodas, Jalan Cikajang, Cibatu, dan juga dari Arca Manik. Kalau yang mau ke Arca Manik bisa lewat sini, bisa lewat Jalan Raya Purwakarta. Ini di samping kiri kita ada tempat pengobatan ya. Lalu di depannya samping kanan kita ada bangunan apa ini ya? Kita lihat dari dekat. Oh, ini bangunan Kelurahan Antapani Kidul. Lalu kita maju sedikit. Kita maju lagi. Ini banyak ya pertokoan atau pusat-pusat jajanan di sini banyak kalau pagi-pagi dan sore hari. Banyak di sini. Nah, ini ada angkot ya, angkot Antapani. Ini bisa yang dari Cicadas misalnya, mau ke Cicadas, mau ke Kosambi bisa naik angkot Antapani ini. Lalu ini di samping kiri kita ini ada masjid besar. Nah, ini sampingnya ya, tampak sampingnya ini masjid besar tuh untuk warga Antapani. Kalau yang tadi masjid warga Pleret 11, kalau yang ini masjid besar Antapani ya. Orang-orang yang ibadah di sini, salat di sini dari Jalan Purwakarta, Jalan Antapani, Jalan Kuningan, Jalan Pleret, Cibodas juga kadang-kadang mampir untuk melakukan salat di masjid besar ini. Masjid besar ini kita lihat nanti tampak dari depan. Nih. Nah, sayang biasanya kalau siang-siang di sini banyak Bapak polisi untuk razia masker ya. Jadi ini karena ini kawasan wajib menggunakan masker, jadi anak-anak wajib menggunakan masker di sini. Kalau tidak menggunakan masker nanti di stop sama Bapak polisi. Di stop tapi bukan dihukum. Di stopnya dikasih masker. Tapi ditanya dulu kenapa nggak pakai masker. Gitu. Ada yang alasannya lupa atau ketinggalan gitu ya, nggak apa-apa, tapi nanti dikasih masker sama Bapak polisinya. Ini jalan menuju masjid. Depan masjid itu ada banyak yang jualan, ada yang jualan baju,
ada jualan buah-buahan juga ada, jualan sayuran atau masakan-masakan. Jadi kalau mamahnya pagi-pagi nggak masak di rumah bisa beli di sini ya, bisa beli di sini. Nah ini ada bangunan IPHI sayang. Bangunan IPHI itu yaitu IPHI itu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk wilayah Antapani Kota Bandung ya, untuk kecamatan yang ada di Kecamatan Antapani itu. Kita masuk ke lapangan, ini ada yang jual buah-buahan. Tuh ada bangunan TK ya, tempat teman-teman kita sama. Nah, ini sayang biasanya kalau kita outing kelas, jalan-jalan menelusuri lingkungan sekolah kita berhentinya, kita istirahatnya di sini sayang. Kita istirahatnya di sini, kita minum, kita buka perbekalan kita makan bersama di sini ya. Biasanya begitu. Tetapi karena musim pandemi ini, jadi semuanya tidak bisa kita lakukan, hanya bisa melihat dari video ini. Ini ada lapangan gasminnya nak. Ini lapangan gasminnya, setiap pagi banyak orang yang berolahraga di sini. Ya, jalan kaki, lari, atau biasanya di lapangan ini. Nih, di lapangan ini setiap pagi banyak yang olahraga, banyak yang basket atau senam, dipakai untuk senam ya. Biasanya kakak-kakak kita ini melakukan olahraga basket di sini setiap hari, biasanya penuh sekali ya. Mungkin nanti kalau pandeminya sudah berakhir, sudah berlalu, semuanya akan berjalan lancar seperti biasa. Ini juga masih ada yang lari-lari, yang olahraga ya, saudara-saudara kita, tapi tetap menjaga jarak. Nah ini biasanya nanti kalau kita jalan-jalan ke sini, kita istirahatnya di sini, makan, minumnya kita di sini, kita bercanda-canda di sini, ya. Nah, ini lapangannya besar, anak-anak juga bisa. Kalau pagi-pagi ajak ayah bundanya ya olahraga di sini, ya. Karena di musim pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, ya, dengan cara makan dan minum yang menyehatkan, berolahraga, ya nak ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang benda-benda asing, atau misalnya pakai sabun juga boleh, nggak pakai sabun juga nggak apa-apa, yang penting dengan air bersih ya. Sholat setiap hari itu jangan terlewat, karena sebelum sholat kita melakukan wudhu dulu. Wudhu itu bukan hanya sekedar membasuh tangan, tetapi dari atas, dari kepala sampai ke kaki kita dibasuh ya. Mungkin di kepala kita menempel kotoran-kotoran, di muka kita menempel kotoran-kotoran ya, tangan, kaki, hidung, telinga, begitu ya. Itu dibasuh semuanya oleh air wudhu, dengan air wudhu ya. Nah ini itu jangan lupa ya sayang ya. Lalu yang berikutnya, jangan lupa memakai masker kalau ke tempat-tempat yang banyak kerumunan orang. Harus selalu pakai masker sayang, jangan lupa. Kita mau ke warung juga harus pakai masker, jangan lupa ya. Mau ke depan rumah juga pakai masker aja, ya nak ya. Tuh, ini ya sayang ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini, anak-anak juga sudah lebih paham dan lebih mengetahui lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Sekian sayang, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak sehat semuanya, semangat untuk belajar di rumah ya nak ya.
Salam bahagia selama belajar di rumah. Terima kasih. Maafkan Ibu Guru. Wassalamualaikum.